Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arleta Priscilia dengan NPM akhir 114. Jadi saya akan menjelaskan terkait tugas 3, yaitu membuat peta stasiun survei oceanografi dan juga lajur perum batimetri. Selanjutnya, untuk daerah kajian, saya memilih perairan Selat Bali dengan UTM Zone 50S, WGS-nya 84. Area ini termasuk wilayah nearshore yang mana masih dipengaruhi gelombang kuat yang terlihat dari surf zone, arus pesisir, dan juga kemungkinan input dari dataran seperti muara dan juga sedimen. Untuk luas area yang disurvei ini sekitar 65 hektar, sehingga mungkin cukup representatif untuk menganalisis kondisi suatu perairan. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama itu ada peta stasiun batimetri atau sebaran titik stasiun oceanografi di Selat Bali. Jadi peta stasiun ini menunjukkan lokasi titik-titik pengambilan data oceanografi seperti suhu, salinitas, arus, kualitas air, dan juga sampel sedimen. Untuk jumlah total stasiun yang disurvei ini ada 50 titik, dan stasiun ini disebar secara sistematis membentuk pola grid atau kotak-kotak. Jadi posisinya itu nggak acak, tapi memang sudah dirancang supaya merata di seluruh area. Jadi kalau misalkan dilihat dari koordinatnya itu pola penyebarannya cukup rapi. Terutama dalam satu lajur atau kolom itu nilai koordinat UTMX-nya itu sama. Artinya titik-titik sejajar dari utara ke selatan. Terus juga jarak antar titik dalam satu lajur itu sekitar 100 meter. Begitu juga jarak antar lajur dari timur ke barat juga 100 meter. Jadi bisa dibayangin kayak istilahnya tuh grid kotak-kotak 100 kali 100 meter. Jadi intinya ada sekitar 8 lajur stasiun dari timur ke barat, terus lebar areanya sekitar 800 meter, dan panjang area dari utara ke selatan tuh sekitar 700 meteran. Lalu untuk selanjutnya ada peta jalur batimetri. Jadi peta jalur batimetri ini menunjukkan lintasan kapal saat melakukan perekaman data kedalaman laut. Tujuannya itu untuk mendapatkan gambaran kontur dasar laut secara kontinu dan juga sistematis. Pola yang digunakan adalah pola jalur sejajar atau paralel lain dengan orientasi utara selatan. Jadi dapat dilihat terdapat 12 jalur utama yang diberi kode BCL1 hingga BCL12. Untuk BCL sendiri itu merupakan singkatan dari Bathymetric Coastline. Terus untuk panjang setiap jalur itu sebenarnya bervariasi antara 887 hingga 953 meter. Untuk jarak antar jalur itu sekitar 100 meter, dan total panjang semua lintasan mencapai 11.038 meter atau sekitar 11 km. Selanjutnya untuk lebar total area yang ditutupi oleh jalur ini sekitar 800 meter dengan panjang area survei mencapai 20,9 km. Selanjutnya untuk fungsi dari setiap jalur ini, yang pertama fungsinya itu untuk merekam kedalaman secara terus-menerus sepanjang lintasan. Yang kedua, mendeteksi perubahan topografi dasar laut. Yang ketiga, menjadi acuan posisi stasiun oceanografi, dan yang terakhir memungkinkan koreksi pasang surut per lajur. Lalu untuk keunggulan dari desain jalur ini adalah sistematis sehingga mudah diulang, dan juga efisiensi karena mampu menutup area 16,7 km persegi dalam waktu hanya sekitar 2 jam. Hal tersebut akurat karena jarak antar jalur tetap 100 meter dan juga representatif karena mampu mewakili variasi kedalaman dari arah timur ke barat. Dia itu sistematis sehingga mudah diulang, lalu efisien karena mampu menutup area hingga 16,7 km hanya dalam waktu sekitar 2 jam. Nah, hal itu akurat karena jarak antar jalur itu tetap 100 meter, dan representatifnya karena mampu mewakili variasi kedalaman dari
arah timur hingga arah barat. Untuk yang terakhir itu ada durasi. Selanjutnya terkait dapat durasi dilihat survei yang dari dilakukan. durasi survei BCL, Untuk terdiri dari waktu durasi akuisisi atau itu waktu sekitar pendapatan 1 jam 11 menit untuk setiap dan waktu BCL transit atau sekitar yang 55 dibutuhkan, menit. berkisar Sehingga antara 5 total waktu menit survei itu sampai mencapai hingga sekitar 2 6 jam. menit Nah, 10 untuk detik. waktu Jadi akuisisi ini untuk digunakan BCL untuk tersebut pengambilan dengan panjang data, 993 sedangkan waktu meter transit ini digunakan ditempuh dalam untuk waktu perpindahan antar jalur. 6 menit Uh, 10 detik. Sebenarnya untuk secara Sedangkan untuk keseluruhan BCL durasi ini 12 masih dengan panjang tergolong aman 880 dan km efisien. ditempuh dalam waktu 15,9 Selanjutnya detik. yang Nah, terakhir untuk ini total ada panjang semua BML, BCL dapat yang dilihat digabungkan untuk adalah durasi sebelas akuisisinya itu sekitar 2 38 jam meter atau setengah sekitar 11 dan untuk km. transitnya itu Total waktu sekitar 2 lintasan jam aktif 35 untuk menit. merekam data di Jadi sepanjang untuk BCL totalnya adalah itu 1 sekitar jam 5 jam. 11 menit 31 detik. Nah, selain Sekian dari itu, saya, waktu mohon maaf lintasan bila aktif terdapat masih juga banyak waktu transit kesalahan. atau waktu Wassalamualaikum warahmatullahi berpindah dari wabarakatuh.